Halo, Bapak Ibu guru hebat, anak-anakku semua, dan sahabat belajar. Jumpa lagi dalam materi IPA Terapan Kurikulum 2013, di mana kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang modul yang akan kita berikan untuk di mata pelajaran ini. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang modul bab 3. Nah, sekarang kita akan membahas tentang modul bab 4, yaitu tentang suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Oke, Bapak Ibu guru sahabat yang hebat, ya sahabat belajar semua, kita mulai dulu dari pembahasan suhu dan pemuaian. Pengertian suhu. Suhu benda itu menunjukkan derajat panas daripada suatu benda. Alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Nah, sekarang perubahan sifat fisik zat jika dipanaskan ini disebut dengan sifat termorik zat. Apa saja sifat termorik zat? Ini ada beberapa item. Volume zat yang berubah, ya, ini namanya sifat termorik suatu zat. Terdiri dari volume yang berubah, panjang yang berubah, hambatan listriknya berubah, tekanan gas dan pada volume tetap akan berubah, warna kawat pijar filamen lampu yang berubah. Nah, ini yang disebut dengan atau ciri-ciri atau sifat fisik daripada suatu zat memiliki sifat termorik. Jadi di sini termometer ini adalah alat ukur suhu yang memiliki prinsip kerja seperti berikut ini, ya, di mana begitu termometer disentuh pada suatu zat yang akan diukur, maka suhu termometer akan berangsur-angsur berubah menuju titik keseimbangan dengan zat tersebut. Dalam artian dengan suhunya. Berarti suhu di awal dari termometer, kemudian suhu dari zat yang diukur, suhunya berapa, begitu menempel termometernya, maka mereka berdua akan mencapai suatu titik keseimbangan suhu. Perubahan suhu termometer tersebut akan menyebabkan perubahan penunjukan skala pada termometer. Nah, sehingga otomatis suhu daripada termometer akan berubah. Ini akan terbukti dari penunjukan angka atau skala yang ada pada termometer. Nah, termometer yang biasa digunakan sehari-hari umumnya dibuat dari pipa kapiler, kemudian di dalamnya adalah berisi raksa. Nah, kenapa dipakai raksa dalam pengisian pipa termometer? Karena ada keunggulannya. Ada beberapa item keunggulan, yaitu 1. Raksa tidak membasahi dinding. 2. Raksa punya penghantar panas yang baik. Kemudian yang ketiga, raksa punya panas jenis yang kecil sehingga raksa mengambil energi panas yang sedikit untuk menaikkan suhunya. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian selain itu, bahwa termometer itu ada yang digital, ada yang manual. Sekarang musim pandemi itu lebih banyak menggunakan termometer digital. Nah, jadi dalam bentuk yang bermacam-macam, ada seperti tembakan, jadi tangan kita ditembak ya. Artinya seperti itu akan mencapai titik keseimbangan suhu antara termometer dengan suhu dari badan orang yang diukur. Nah, disitulah akan ada penunjukan pada termometer. Ya, ada termometer suhu badan. Nah, kalau tadi itu yang mengukur suhu badan, ya suhu itu mengukur termometer yang mengukur suhu badan, dan ada juga termometer yang mengukur suhu ruang. Nah, ada beberapa jenis skala daripada termometer. Ada termometer skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Untuk Celsius, ini skala terkecil atau terendahnya 0, teratasnya 100. Reaumur 0 sampai 80, Fahrenheit 32 sampai 212, Kelvin 273 sampai 373. Nah, ini 4 skala termometer ya. Apa satuan dari suhu? Itu sudah dibahas di bab 1. Oke. Nah, dari keempat skala ini termometer, ini kita bisa mencari konversi keempatnya. Misalnya perbandingan dari Celsius dengan Reaumur. Kemudian
Celcius dengan Fahrenheit, Celsius dengan Kelvin, Reaumur dengan Fahrenheit, ya. Oke, Celsius dengan Reaumur, Celsius dengan Fahrenheit, Celsius dengan Kelvin, ya. Kemudian Reaumur dengan Fahrenheit, Reaumur dengan Kelvin, Fahrenheit dengan Kelvin. Nah, berarti ada berapa di sana? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6. Nah, nanti ini prakteknya kita akan cobakan dengan anak-anak. Nah, seperti ini. Bagaimana cara mencarinya? Gitu ya. Kita akan mengkonversikan. Kalau ini bisa dipakai untuk latihan-latihan soal lebih banyak kepada anak-anak didik kita tentang konversi antara keempat skala pada termometer ini, ya. Caranya adalah bentuk umum perbandingan skala termometer X dengan Y seperti tadi, entah Celsius dengan Kelvin, Celsius dengan Reaumur, Celsius dengan Fahrenheit, ya. X min X0 per XT min X0 sama dengan Y min Y0 per YT min Y0. Jadi X ini adalah suhu yang ditunjukkan pada termometer X. X0 titik tetap di bawah, atau titik tetap bawah atau titik bawah pada termometer X. XT adalah titik tetap atas termometer X. Kemudian Y0 titik tetap X0, ya. Kemudian Y suhu yang ditentukan atau yang ditunjukkan. Kemudian ya X dengan Y ini sama statusnya. Kemudian Y titik terendah daripada termometer Y, dan YT itulah titik atas pada termometer Y. Oke. Nah, jadi di sini akan bisa kita cari apakah XT atau YT-nya, apakah suhu pada termometer X apa suhu pada termometer Y. Nanti itu kita bisa cari konversinya. Oke, Bapak Ibu guru yang hebat. Nah, berdasarkan persamaan perbandingan skala termometer X dan Y ini, kita bisa mencari hubungan antara keempat jenis skala termometer ini, entah itu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kemudian dijelaskan tentang pemuaian SAT. Nah, pemuaian SAT itu ada yang dari panjang, itu namanya muai panjang. Kemudian ada muai luas. Yang terakhir ada muai volume. Ini masuk besaran turunan, ya. Panjang pokok, besaran pokok, kemudian turun menjadi luas, kemudian menjadi volume. Jadi ketiga item ini, yang entah dari panjang, entah volume, entah luas, entah volume, itu bisa mengalami pemuaian. Oke, anomali air. Apa yang dimaksud dengan anomali air? Anomali air adalah sifat pemuaian air yang tidak teratur. Zat lain yang memiliki sifat anomali air adalah parafin dan bismut. Parafin dan bismut, salah baca. Beberapa zat tidak selalu memuai jika dipanaskan, di mana pada saat suhu tertentu zat tersebut dapat menyusut. Contoh, jika kita memanaskan es yang bersuhu minus 10 derajat Celcius, maka es akan memuai sampai es mencapai suhu 0. Suhu 0 derajat yang berubah menjadi air. Nah, saat suhu 0 derajat sampai 4 derajat Celcius ini, air akan menyusut dan mencapai volume minimum pada suhu 4 derajat Celcius. Oke. Nah, sifat inilah disebut dengan sifat anomali air, seperti gambar ini, ya. Ini volumenya akan meningkat, ini suhunya meningkat juga, seperti es yang suhunya tadinya awal 0 minus, kemudian berada pada titiknya adalah suhu 0 karena diberikan panas pada es tersebut dari mencapai titik 0 derajat. Nah, kemudian dipanaskan lagi, maka volume daripadanya ini akan meningkat, kemudian ini juga akan suhunya meningkat. Nah, pada suhu 0 sampai 4 derajat inilah yang disebut dengan sifat anomali air. Oke. Apa hubungan kalor dengan suhu benda dan wujudnya? Nah, ini yang dimaksud dengan besaran-besaran. Satu, kalor jenis. Kemudian yang kedua, kapasitas kalor. Oke. Ya. Nah, ini. Oke. Apa itu kalor jenis?
Ya, kita lihat hubungan kalor dengan suhu benda dan wujudnya. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda sebanding dengan massa dan perubahan zat. Oke. Nah, seperti ini ya. Berarti kita lihat delta T-nya adalah artinya suhu akhir dikurangi suhu awal. Kapasitas kalor itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda sebanding dengan kapasitas kalor. Oke. Nah, berikutnya ada asas Black. Apa itu asas Black? Asas Black ini artinya hukum kekekalan energi kalor, yaitu banyaknya kalor yang dilepas atau diberikan oleh suatu benda bersuhu tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diserap atau diterima oleh benda bersuhu rendah. Ya, seperti ini. Q lepas, ya, kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Oke, dari penjelasan tersebut maka kita bisa lanjutkan dengan perpindahan kalor. Berarti panas atau kalor ini bisa dipindahkan melalui beberapa cara. Yang pertama ada namanya disebut dengan konduksi, yaitu perpindahan kalor melalui suatu medium tanpa disertai perpindahan partikel. Contoh, batang besi yang dipanasi seperti ini ya, sendok kah, besi kah, bisa. Ini ujungnya dipegang, ujung satu dipanaskan, entah itu dinyala kompor, dinyala api pada lilin dan sebagainya. Nah, lama-lama suhu pada ujung ini akan merambat ke ujung yang dipegang. Nah, ini perpindahan kalor melalui suatu medium tanpa disertai perpindahan medium tersebut. Nah, seperti ini ada zat besinya, zat padat sebagai media penghubungnya. Berarti ini lebih cepat berpindah panasnya dari api menuju ke tangan. Itu namanya konduksi. Konveksi, perpindahan kalor melalui suatu medium yang disertai partikel medium tersebut. Contoh, pada massa air. Nah, seperti ini. Air dalam panci dipanaskan pada pada api, nah, otomatis suhu atau kalor pada api ini kan akan meningkat menuju ke air. Nah, otomatis di sini akan terjadi perpindahan kalor dari api ke air. Nah, ini yang disebut dengan konveksi. Ya, setelah konduksi, konveksi, lagi satu ada radiasi. Ya, radiasi ini contohnya adalah pancaran atau energi matahari yang sampai ke bumi melalui apa? Melalui udara atau atmosfer. Berarti melalui zat udara atau zat gas, ya. Karena radiasi itu adalah perpindahan kalor tanpa melalui suatu medium dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ya, oke. Bapak Ibu guru yang hebat, sahabat belajar, itulah tadi penjelasan tentang bab 4, yaitu suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Semoga penjelasan singkat ini dapat bermanfaat. Dan mengenai percobaan tentang konduksi, konveksi, dan radiasi akan disampaikan pada video pembelajaran yang lainnya. Sekian dari kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah, dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Jangan lupa untuk ditonton dan di subscribe. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.